Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, kali ini kita masuk pada pertemuan kita yang ke-5 ya, mengganti pertemuan kita yang minggu lalu. Nah, pertemuan kita kali ini juga masih lanjut materi yang 2 minggu lalu ya, tentang bekerja menggunakan model ya. Nah, kali ini kita akan membuat atau memodelkan data untuk form. Nah, jadi kita akan membuat login ya, menu login, halaman login seperti ini. Jadi masukkan username, kemudian passwordnya. Nah, kita tahu model merupakan suatu kelas yang dapat memodelkan atau merepresentasikan tipe data apa saja yang digunakan oleh aplikasi. Nah, dengan demikian ya, model juga dapat digunakan untuk memodelkan form tersebut. Nah, tampilan form ini nanti dibuat di dalam view ya, tapi model data untuk form tersebut dapat kita definisikan sebagai kelas model ya. Nah, sebagai contoh, ini nanti kita membuat sebuah form login sederhana ya. Nah, di form ini juga belum melibatkan tabel database ya. Jadi nanti untuk masuk username dan password itu kita buat ya di script, belum ada terkoneksi ke database. Nah, ini kita membuat contoh bagaimana nanti model tersebut ya, nah, akan saling berkaitan dengan kontrol maupun view ya. Seperti ini, misalnya nanti kita masukkan username-nya demo, kemudian passwordnya demo, kemudian kita login. Nah, maka nanti akan ada pemberitahuan login sukses. Nah, jadi kalau misalnya kita buat seperti ini tanpa password ya, maka nanti ada pemberitahuan bahwasannya login gagal. Berarti di sini nanti ada terdiri dari 3 view dengan 1 model dan 1 kontrol. Oke, baik. Nah, ini script kita ya untuk membuat pertama kali model. Nah, di sini oke. Nah, di sini kita membuat dulu ya untuk di model. Nah, nantinya jangan lupa kita simpan file di ini, namanya user_model.php ya. Jadi kita simpan di file save as ya. Kita pilih model user_model.php, kemudian save. Ya, ini bisa dituliskan. Nah, user model ini akan nanti menjadi kelas untuk di kontrol maupun nanti di view kita. Ini sebagai kelas user model ya. Nah, di sini ini kita namakan namanya username yang tadi demo, karena kita tidak menggunakan database ya. Kemudian ini juga passwordnya kita buat namanya demo. Nah, selanjutnya setelah kita sudah membuat model ya, ini nanti bisa di pause saja ya untuk mengerjakan ini. Nah, kemudian nanti baru dilanjut ke tahap berikutnya ya. Nah, setelah kita selesai mengerjakan ini, maka kita masuk ke kontrol ya. Nah, ini jadi untuk di kontrol ya. Bisa kita masukkan script ini.
Oke. Nah, di sini nanti dia akan kontrol nih ya. Jadi nanti ketika ini dia sukses, maka nanti kita ke view dari si login sukses. Kemudian jika ya ini tidak sesuai dengan username dan password, maka nanti yang ditampilkan adalah login error view ya. Jadi nanti ini kita buat ada dua view ya. Pertama kita gunakan view untuk di form ya. Kedua nanti ketika ini salah password, maka nanti dia akan langsung ke view yang sukses. Kemudian yang ketiga nanti jika ini password dan username salah, maka akan ke view yang error. Nah, jadi itu kita atur di dalam kontrol. Ini dia ya, view login form view. Nah, selanjutnya setelah selesai di kontrol, jangan lupa disimpan di file save as ya. Kemudian di kontrol ya, application, pilih kontrol, masukkan namanya login. Nah, kemudian save. Nah, ini untuk di kontrol. Nah, selanjutnya setelah selain ini kita mulai masuk ke form view-nya ya. Nah, selanjutnya ini untuk view tadi ya. Nah, di sini kita buat demo model detailnya ya. Nah, ini boleh diganti namanya. Jadi saya mau namanya ini diganti nama sendiri. Jadi demo model skor nama mahasiswa ya. Jadi nama masing-masing ya. Nah, kemudian ini login. Oke. Nah, selanjutnya untuk di sini sampai di sini sudah selesai untuk di form view kita ya, di halaman depan. Nah, ini nanti dia akan kita ini buat kita namanya username, misalnya ini password ya. Kemudian ini untuk membuat tombol dari submit ya. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, jangan lupa ini kita simpan di file save as, kemudian di view simpannya ya, di view. Kemudian kita buat login underscore from underscore view ya. Nah, jangan lupa ini harus sama huruf besar maupun huruf kecilnya ya. Jadi harus kita perhatikan, jangan sampai kita nanti menyimpannya ini rupanya L-nya huruf besar, F-nya besar, sementara nanti di script ya ini huruf kecil. Jadi harus kita samakan. Nah, selanjutnya kita buat untuk view sukses. Nah, di sini boleh sukses. Saya minta di sini ada nama mahasiswanya juga. Oke. Nama mahasiswa. Ya, jadi masukkan nama masing-masing. Oke, setelah itu di login error, login gagal, juga membuat nama mahasiswanya. Oke, ini untuk sukses ya. Kemudian ini yang untuk view gagal ya, berarti tadi ada 3 view kita buat di sini. Nah, ya, ini juga disimpan di view, jadi semua disimpan di view ya. Kita tekan save as. Nah, kita lihat ini ada 3, jadi ada login form error view, login form view, dan login success view
Jadi 3. Nah, setelah ini selesai, ya, setelah ini selesai, boleh kita cek di apa namanya, di browser kita, ya, lokasi. Oke. Nah, localhost /ci/index.php/login. Nah, kemudian masukkan username kita tadi demo, kemudian passwordnya demo juga. Oke, maka dia akan sukses. Ya, kalau sudah berhasil sesuai dengan yang kita buat. Ya, tapi jika dia tidak sesuai maka login gagal. Nah, ini kita buat username-nya yaitu tadi demo, maka ini kita ganti ya. Ini buat nama mahasiswa, ya. Misalnya ini nama mahasiswanya, saya buat namanya Dano. Kemudian passwordnya itu NPM-nya ya, misalnya NPM 123456778. Oke, kita save. Kemudian ini kita save. Untuk login view-nya juga ini kita ganti. Ya, ini kita buat tadi nama mahasiswa, misalnya sini Dano, dan save. Kemudian di suksesnya ini kita buat juga namanya Dano, save. Dan ini juga Dano. Oke, kita lihat di browser kita. Masukkan username, kita buat tadi namanya Dano, kemudian passwordnya 123456778. Oke, masuk ya, kita ke view, login, sukses. Nah, kalau misalnya tidak, gagal Dano. Nah, ini kita membuat halaman login yang sederhana. Oke, selanjutnya nanti kita akan membuat data ya yang terhubung langsung dengan database. Jadi kita akan memodelkan tabel ya di dalam database. Ya. Jadi ini nantinya juga saling berkaitan ya, karena kita tadi sudah mencontohkan model data dalam pembuatan form ya. Nanti ini kita membuat contoh model yang mempresentasikan tabel di dalam database. Ya, jadi ini kita mengenalkan dahulu, meskipun nanti pembahasan tentang yang berkaitan dengan database itu di pertemuan kita selanjutnya. Nah, di dalam memodelkan suatu tabel, ya, kita perlu memahami bahwa kelas akan menggambarkan tabel, kemudian objek atau instance dari kelas tersebut yang menggambarkan baris data atau record yang terdapat di dalam tabel. Kemudian atribut-atribut kelas menggambarkan kolom-kolom penyusunan dari tabel. Nah, untuk itu kita di sini menggunakan ya MySQL ya MariaDB. Jadi sebelumnya kita aktifkan dulu ya. Nah, di dalam menggunakan MariaDB ini kita tidak menggunakan secara manual ya, harus menulis script ya, tetapi kita langsung membuka di PHP MyAdmin saja ya. Jadi kita bukakan localhost ya. Ini localhost PHP MyAdmin index. Oke, ini kita buat root. Ini kita pilih MariaDB.
Oke. Nah, dia tanpa password ternyata. Jadi langsung username root ya, tanpa password. Nah, kemudian kita sudah masuk ke server dari MariaDB ya. Sini ada versi kita 10.4.13. Nah, sebelumnya kita buat dulu tabel baru ya. Jadi ini bisa kita tekan. Oke, ini saya hapus dulu yang lama ya. Oke, ini saya hapus dahulu. Nah, pertama kita buat new. Nah, di sini kita buat database-nya namanya CIDB ya. Jadi kalau di Igniter database. Oke. Selanjutnya ini sudah kita buat seperti ini saja. Kita tekan create ya. Oke, di sini sekarang sudah jadi database kita. Nah, sekarang kita membuat tabelnya, kita membuat isinya ya. Nah, ini sekarang kita membuat oke, baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita membuat tabel ya. Kita buat namanya di sini produk. Jadi kita buat namanya adalah produk. Oke, kita akan membuat, karena di dalam produk ini nanti ada 3 kolom ya, 3 row ya. Jadi ada ID, nama dan harga. Kita buat di sini 3, kemudian kita go. Oke. Nah, yang pertama kita buat adalah namanya ID. Kemudian kita lihat tipenya adalah char. Ya, kita pilih char. Oke, kemudian ini kita buat 4 ya. Kemudian ini default 0 ya. Ini kita buat non. Collection-nya ini. Kemudian index kita buat primary. Oke. Nah, selanjutnya ini kita buat adalah nama. Ini varchar. Dengan panjangnya kita batasi 30.
kemudian ini 0, yes. Kemudian oke, sampai di sini. Nah, selanjutnya adalah harga. Nah, di harga kita buat desimal. Ya, cari desimal. Kita lihat ya, desimal nih, desimal. Kemudian ininya 10,0. Ya, selanjutnya ini kita pilih 0 juga ya. Oke. Setelah ini selesai, maka kita save. Nah, di sini tabel database kita sudah terbuat ya. Jadi di sini ada ID, kemudian ini ada nama, harga. Oke. Nah, selanjutnya kita buat perintah ya, agar database yang kita ini ya bisa masuk atau mengarah ke halaman yang akan kita buat. Jadi dari kode igniter ini akan mengambil data yang ada di database kita tadi dengan database CIDB ini. Nah, maka harus kita buat dulu config ya. Kita konfigurasi dulu di config database. Nah, ini bisa kita buka kembali Sublime kita. Nah, kita akan membuka config ya, config. Ini kita pilih di config ini database. Nah, di database ini kita akan merubah namanya di settingan ini ya. Kita cari yang ada database, nama databasenya. Oke. Ya, hostname localhost, kemudian username-nya tadi root. Ya, passwordnya ini kita tidak buat password ya. Kemudian nama database kita tadi CIDB ya, CIDB. Kemudian ini MySQL tetap oke, files. Oke, kemudian ini kita simpan. Nah, selanjutnya kita buat file ya untuk model, kontrol, dan view. Oke, sekarang kita akan membuat model dulu ya, seperti ini, kelas produk model kita buat. Nah, ini nanti kita gunakan untuk di apa namanya, folder model nanti kita simpan ya. Jadi produk underscore model. Nah, ini P nya udah besar, jangan kita salah ya, karena kebanyakan dari yang kemarin. Nah, itu berbeda ya apa yang dibuatnya. Nah, kemudian kita rapikan sedikit.
ini kemudian kita simpan ya, kita buat aplikasi model, kemudian namanya di sini kita buat produk model. Jadi ini nama dan yang kita buat di kelas ini harus sama ya, supaya tidak membingungkan kita. Produk model. Oke, kita save. Nah, untuk model selesai. Selanjutnya kita membuat kontrol. Nah, ini kontrol ya, scriptnya. Nah, ini untuk kita dikontrol ya. Nah, setelah ini selesai, ini kita simpan ya di application, kemudian pilih kontrol. Nah, ini namanya kita buat entry. Simpan. Nah, untuk kontrol sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat view. Nah, di sini nanti akan ada dua view yang kita buat ya. Jadi ada entry form untuk yang pertama, kemudian nanti kita selanjutnya di view kedua adalah respon. Jadi setelah yang kita input masuk tadi ya, maka akan menampilkan yang telah masuk ya, berhasil kita inputkan. Nah, ini seperti tadi juga ya, demo model buat nama mahasiswanya, kemudian entry produk. Oke. Kemudian ini kita simpan ya. Nah, di sini tabel application, kemudian view ya. Selanjutnya kita masukkan namanya adalah entry underscore respon underscore view. Nah, mesti kita ingat kembali ya, setiap lebih dari satu suku kata ya, dia harus menambahkan underscore, jangan spasi. Oke, kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita buat, saya salah nih. Ini untuk respon entry ya, entry view ini, form view. Ini salah, save as. Maaf, ini salah, ini bukan respon, namanya adalah form. Ya. Oke, ini form view. Ini adalah PHP ya. Form view PHP ya, save. Nah, selanjutnya, nah ini baru tadi entry respon view ini seperti ini. Ini demo model, tambahkan nama mahasiswa, score. Selanjutnya data sukses. Kemudian ini tabel ya, untuk kita membuat table ya di database tersebut akan ditampilkan. Kemudian
Oke. Oke, ini kita buat. Nah, ini kita save ya. Ini enter response view ini kita ganti, ini adalah PHP ya. Save. Oke, ini kita yes kan. Kok HTML ya, kita ganti ini file save as, ini adalah PHP. Oke. Nah, sudah semua, kita save kembali. Nah, sekarang kita akan mencoba ya apakah yang kita buat ini sudah benar atau ada kesalahan. Oke, kita masuk localhost PHP, ini kita buat entry ya. Oke, ternyata ada error. Nah, kita cek di sini adalah line ke-7. Oke, kita buka subjeknya line ke-7 di model, product model. Oke, kita lihat line ke-7-nya itu labels ya. Oke, untuk backtrace index dari kontrol. Oke, nah ini sepertinya di sini ada salah. Nanti kita lihat di view, kita buka di view. Ada dua. Nah, akhirnya kita delete saja. Oke. Kita coba kembali refresh. Setting ke-7. Oke, ini ada salah. Nah, kemudian kita save. Nah, ini jangan lupa ya. Saya lupa tadi ada tanda sama dengan di sini. Kita cek kembali apakah ada salah. Oke, sekarang sudah di line number 11. Kita cek line number 11. Oke, this label katanya ya. Ini adalah
ini salah. Oke, selanjutnya ini sudah disable. Oke, ini juga kita harus sama dengan ya. Oke, kita lihat kembali. Oke, kita save. Kembali kita cek. Oke, ini sudah, tapi masih ada error. Kita lihat di mana errornya, yaitu di entry form view line number 10, 13 dan 16. Jadi 10, 13, 16. 10, 13, 16. Oke, kita lihat 10, 13, 16. Oke, baik. Kita lihat di sini ya, form view ya. Kita lanjut ya. Ini jangan lupa kita untuk merubahnya ya, di database tadi ya. Kemudian ini produk model, entry form view, respon jika sudah. Nah, kita coba. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita masukkan kodenya, misalnya 2341. Nama produknya Spidol. Kemudian harganya 5.000. Oke, kita simpan. Nah, ini baris data yang telah kita tambahkan ke tabel produk ya. Jadi sudah ditambahkan, sudah masuk ke database kita. Nah, baik, jika memang kendala error ya, jadi kadang di WOM ini ya, kita lihat di indikator WOM ya, bisa kita klik kiri dan W. Nah, kita lihat jika di sana dia default di BMS MySQL, maka database CIDB ini kita letak di MySQL, tidak di MariaDB. Nah, seperti itu jika ada kendala ya, no. Nah, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita yang kelima ya. Kemudian tugasnya nanti, nah ini dibuat masing-masing ya. Nah, ini dikasih diganti namanya ya, entry data sukses, masukkan nama mahasiswa. Nah, nanti kirim ke saya ya, skripnya saja. Nah, dikirim ya ke email. Nah, baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.